Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai kejahatan dalam hukum dagang. Namun yang pertama saya Samia selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai penipuan dan manipulasi. Baik, pertama penipuan. Makna penipuan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu atau mengecoh. Sedangkan menurut KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Penipuan dalam bisnis perdagangan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP tadi. Perlu diketahui, yang melakukan penipuan dalam hukum dagang yaitu pastinya pelaku usaha. Oleh karena itu, hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha itu terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana menerangkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau bahkan menyesatkan mengenai mungkin yang pertama harga atau tarif suatu barang atau jasa, kemudian kegunaan suatu barang atau jasa, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa, kemudian tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, bahaya penggunaan barang atau jasa. Begitu. Kemudian pelaku usaha pun dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga atau harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Pelaku usaha ini dalam hal penjualan dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan misalnya menaikkan harga atau tarif barang atau bahkan jasa sebelum melakukan obral begitu. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau bahkan mengiklankan suatu barang dan jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Terhadap pelanggaran pasal 9 atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 1999 ini, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar begitu. Sementara itu terhadap pelanggaran pasal 11 atau Undang-Undang sementara itu, terhadap pelanggaran pasal 11 atau pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Pembayaran ganti rugi, perintah menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan kewajiban penarikan barang dari peredaran antara lain dapat menjadi bagian dari hukuman tambahan dari penjatuhan pidana yang telah dijelaskan sebagaimana di atas. Tindakan pidana penipuan ini selain pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha juga diancam ketentuan pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Yang kedua, maksud membujukkan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Kemudian yang ketiga, membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu. Kemudian akal cerdik ataupun tipu muslihat tadi. Kemudian yang terakhir, karangan perkataan kebohongan. Nah, kemudian dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat berkembang begitu pesat saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru. Nah, di mana transaksi-transaksi bisnis ini makin banyak dilakukan secara elektronik begitu. Nah, sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, memungkinkan setiap orang dan dengan memudahkan melakukan perbuatan hukum, misalnya seperti melakukan jual beli. Nah, perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain, misalnya dari segala penjuru dunia begitu. Nah, di dalam transaksi elektronik ada yang namanya e-commerce, yang mana e-commerce merupakan bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Nah, artinya perdagangan jarak jauh ini dengan menggunakan media internet, di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara para pelaku bisnis. Nah, perkembangan e-commerce ini membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Bahkan perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis di dunia nyata ataupun di real kehidupan begitu. Kemudian mengembangkannya di dunia maya ataupun secara virtual tadi ataupun online. Nah, dalam melakukan kegiatan e-commerce ini tentu saja memiliki peraturan terutama di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Walaupun belum secara keseluruhan mencangkup atau mengatur segala perbuatan atau kegiatan di dunia maya. Nah, perdagangan melalui e-commerce ini tentunya melahirkan risiko negatif yang sering sekali muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan e-commerce atau perdagangan elektronik. Di antaranya dalam hal ini terkait dengan produk yang ditawarkan. Misalnya terjadi kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu dalam menyerahkan barang atau pengiriman barang, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Nah, bahkan akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus penipuan secara online yang ditangkap oleh polisi. Nah, bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan pembelinya. Modus penjualan juga semakin marak begitu. Misalnya dari penipuan tersebut yaitu misalnya handphone dan elektronik via online dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, membuat orang pasti banyak tertarik atau tergiur untuk memesan barang yang ditawarkan tersebut. Maka seharusnya media harus segera mengemukakan kasus ini sehingga masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa ada penipuan berkedok penjualan handphone dan elektronik di jejaring sosial, untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi online apabila jika harga yang ditawarkan mencurigakan ataupun tidak sesuai begitu. Nah, adapun dalam penyelesaian sengketa penipuan dapat diselesaikan dengan sebagaimana penyelesaian sengketa pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Kemudian
penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan tidak mengakibatkan hilangnya tanggung jawab pidana. Kemudian yang terakhir, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Nah, untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, Anda dapat mengajukan prosesnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seperti itu. Baik, kemudian yang kedua saya akan menjelaskan mengenai manipulasi. Nah, manipulasi sendiri adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, dan ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu. Nah, kelompok atau sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan penanaman gagasan, dogma, doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Nah, tentunya perusahaan atau politikus senang memanfaatkan berbagai manipulasi untuk menjaring konsumen atau pemilih begitu. Banyak alasan dan dampak dari penggunaan manipulasi ini. Di antaranya adalah metode ini bekerja dengan baik serta dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Bagi perusahaan, maka dapat mendatangkan kesuksesan. Namun, penggunaan manipulasi berdampak luas. Sebagai contoh, tidak adanya kesetiaan dari konsumen kepada produsen atau pemilih kepada politikus. Nah, dampak lanjutannya adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen makin tinggi untuk melakukan berbagai manipulasi lanjutan. Begitu. Nah, selain itu, keuntungan yang diraih biasanya terjadi hanya dalam waktu yang singkat karena tidak adanya kesetiaan konsumen tadi. Nah, pada akhirnya, kedua pihak, baik itu penjual dan pembeli, mengalami stres karena tekanan untuk melakukan manipulasi dan kesadaran telah dimanipulasi. Nah, di dunia politik juga terjadi dampak yang hampir mirip. Misalnya seorang politikus dapat saja terpilih di kalangan pemilu, namun hal tersebut tidak otomatis menjadi dirinya sebagai seorang pemimpin. Pasalnya, manipulasi tidak pernah menjadi fondasi yang kuat bagi sebuah kepemimpinan. Nah, kemudian manipulasi hanyalah satu strategi untuk mendapatkan transaksi. Nah, sebagai contoh, promosi sebuah produk. Teknik ini hanya akan berjalan dengan baik manakala keuntungan didapatkan oleh konsumen dirasa lebih tinggi daripada risiko yang harus ditanggungnya. Nah, para pedagang selalu menggunakan strategi pemasaran tertentu agar dagangannya laku. Karena itu, sebagai konsumen, kita harus jeli dan waspada dengan strategi yang mereka pasang. Nah, saya akan menyebutkan ada 11 strategi yang dipasangkan oleh para pelaku usaha untuk manipulasi begitu. Yang pertama itu menawarkan produk yang lebih modern. Nah, yang kedua memainkan trik psikologis pada menu. Kemudian yang ketiga menggunakan trik perbandingan harga. Kemudian yang keempat menciptakan legenda. Yang kelima manfaatkan sistem malas pelanggan. Kemudian yang keenam mempermainkan psikologis pelanggan. Kemudian yang ketujuh, di iklan tertentu model menggunakan produk lebih banyak. Kemudian yang ke-8 membuat produk yang mudah rusak atau hilang. Kemudian yang ke-9 menanamkan bobot pada produk. Yang ke-10 menaikkan harga berdasarkan jenis kelamin pelanggan. Kemudian yang terakhir itu memanipulasi keterangan tentang produk. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Samia, yang mana saya di sini masuk untuk melanjutkan mengenai tentang perdagangan orang dalam. Yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong
orang dalam seperti perusahaan perdagangan yang didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam, insid informatik yang penting dan belum terbuka untuk umum. Pihak perdagangan insider tersebut. Insider trading sebagai salah satu kejahatan di bidang pasar modal merupakan suatu kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sangat khas. Kejahatan ini adalah informasi yang sifatnya material dan belum terbuka untuk umum, sehingga orang dalam memanfaatkannya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Kewenangan beberapa tersebut diatur dalam pasal 100 dan pasal 101 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Kejahatan perdagangan orang dalam sebagai salah satu kejahatan di bidang pasar modal dapat dilakukan oleh perseorangan, dan korupsi. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku perseorangan adalah berupa sanksi pidana, penjara, dan denda. Sedangkan terhadap pelaku korupsi yang diberikan adalah sanksi administratif karena melihat rumusan pasal 104 di Undang-Undang Pasar Modal, di mana sanksi yang dirumuskan bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Pemberian sanksi administratif kepada korupsi sesuai dengan pasal 102 untuk di dalam Undang-Undang Pasar Modal junto pasal 61 PP nomor 45 tahun 1995 yang mana insider trading di pasar modal Indonesia banyak terjadi, namun beberapa tahun terakhir ini jarang terdengar kembali. Beberapa kasus terkenal adalah kasus insider trading Semen Gresik di Indonesia PGN. Indikator yang dapat digunakan sebagai langkah awal pembuktian adanya perdagangan orang dalam seperti return of negative return. Yang kedua, volatilitas return. Yang ketiga, nilai transaksi. Yang keempat, dominasi anggota bursa. Dan selanjutnya akan dibawa oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hasan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan di dalam hukum dagang. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kegiatan perdagangan adalah suatu kegiatan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan kita sendiri pun pernah melakukan hal tersebut. Nah, baik dalam ruang lingkup kecil, misalnya kita berbelanja di toko, atau dalam ruang lingkup yang lebih eksplisit, yang lebih spesifik, lebih rumit. Misalnya kita berbelanja antar negara. Lalu terkadang timbul pertanyaan, sebenarnya perdagangan tuh kayak gimana sih? Apakah yang namanya perdagangan itu cuma satu macam, atau perdagangan itu dibagi lagi menjadi beberapa macam, atau perdagangan itu ada beberapa jenis-jenisnya? Nah, disitulah maka kita
sama-sama saya berusaha untuk menjelaskan kepada kawan-kawan perdagangan-perdagangan yang dimaksud di dalam hukum dagang. Jadi perdagangan kalau dilihat dari segi wilayah, terjadinya kegiatan tersebut, maka perdagangan tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perdagangan dalam negeri atau nasional. Yang kemudian adalah perdagangan luar negeri atau internasional. Nah, dua macam tuh, perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kemudian, lalu apa pengertian dari kedua jenis tersebut? Pertama, perdagangan dalam negeri atau nasional. Kita ambil gampangnya aja, perdagangan dalam negeri itu ya kalau ngambil simpelnya adalah perdagangan yang dilakukan dalam negara kita sendiri, namanya juga dalam negeri. Kalau misalnya mau lebih spesifiknya, jadi yang dimaksud dengan perdagangan dalam negeri itu adalah kegiatan perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia yang tidak termasuk dalam perdagangan luar negeri. Ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam pasal 1 angka 2 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa setiap kegiatan perdagangan yang terjadi di dalam negeri kita, di dalam negara kita ini, maka itu pastinya adalah kegiatan perdagangan dalam negeri atau nasional. Contoh misalnya, contoh mudahnya misalnya kita berbelanja di warung. Atau misalnya agak dinaikkan levelnya, misalnya kita punya usaha, nanam cabai, kemudian cabai kita tuh kita jual ke pedagang yang ada di pasar terdekat. Atau misalnya agak lebih tingginya lagi, misalnya kita mengirim barang, misalnya sawit, kita kirim ke Jawa untuk diproses dijadikan minyak goreng, misalnya, itu contoh. Karena itu dalam lingkup dalam negeri. Kemudian selanjutnya adalah perdagangan luar negeri atau internasional. Secara mudahnya, perdagangan dalam luar negeri itu adalah perdagangan di luar negara kita, yang terjadi di luar negara kita. Atau kalau secara detailnya, perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berlainan negara. Nah, kedua belah pihak nih maksudnya adalah misalkan misalkan Rahmat ini adalah warga negara Indonesia. Dia tinggal di perbatasan misalnya. Kemudian ada si Rahim. Dia adalah penduduk Malaysia yang juga tinggal di perbatasan. Jadi mereka ini kan keduanya tinggal bersebelahan lah di perbatasan. Nah, si Rahmat ini ingin misalnya membeli gula kan. Nah, si Rahim nih di Malaysia ini punya gula. Nah, si Rahmat ini kemudian berbelanja ke Rahim yang merupakan warga negara Malaysia. Kemudian berbelanjalah si Rahmat ini kepada si Rahim. Nah, ini adalah contoh dari perdagangan luar negeri. Karena pelakunya itu bukan di dalam negara tersebut. Istilahnya kegiatan tersebut tuh tidak terjadi di dalam negara tersebut, tetapi terjadi di antara negara-negara. Bisa tidak hanya dalam satu negara, bisa jadi ada 2 negara, ada 3 negara, bisa jadi seperti itu. Nah, lalu contoh perdagangan luar negeri itu seperti apa? Pertama itu ada ekspor impor. Nah, kalau ekspor impor itu kan ada kegiatan mengirim atau mendatangkan barang dari dalam atau luar negeri. Misalnya kalau impor itu kan kita mendatangkan barang dari luar. Misalnya kita mendatangkan misalkan bahan baku buat sesuatu, atau misalnya garam. Nah, kita tuh impor garam tuh sebenarnya. Kita mendatangkan garam dari luar negeri. Nah, itu impor, kegiatan impor. Jadi kita belanja garam misalnya dari India, kita datangkan ke Indonesia. Kemudian kalau ekspor berarti kita mengirim barang kita ke luar negeri. Misalkan
kita punya batu bara. Kemudian ada negara lain yang membutuhkan batu bara tersebut karena di daerahnya tidak terdapat resource seperti itu, maka kita kirim barang tersebut ke luar negeri. Contoh itu adalah ekspor impor. Kemudian border crossing atau kegiatan dagang lintas negara. Ini maksudnya tuh bukan kayak ekspor impor gitu ya, tetapi maksudnya tuh mereka yang melakukan kegiatan perdagangan di perbatasan negara. Nah, contohnya tuh seperti tadi yang saya jelaskan tuh di awal-awal tentang si Rahmat dengan si Rahim yang misalnya tinggal bersebelahan tetapi di perbatasan. Atau contoh lain misalnya di kota Biawak. Nah, di kota Biawak itu antara Aruk dengan Biawak. Jadi Aruk tuh ada di Sambas di Indonesia, Biawak tuh ada di Malaysia. Jadi penduduk daerah Aruk tuh biasanya kalau berbelanja tuh ke kota Biawak. Nah, mereka melakukan kegiatan perdagangan di sana. Kemudian setelah urusan mereka terpenuhi, mereka kembali lagi ke wilayah mereka. Nah, itu bisa disebut dengan border crossing. Kemudian ada juga smuggling atau penyeludupan. Nah, ini salah satu contoh yang negatif sih dari perdagangan luar negeri. Nah, misalnya smuggling ini contohnya adalah kita ngambil contoh yang sifatnya negatif, misalnya adalah penyeludupan narkoba. Nah, jadi misalnya narkoba itu kan pasti benda yang haram kan, yang dilarang untuk diperjualbelikan. Nah, tapi kok bagaimana bisa gitu loh di Indonesia kok masih ada pengedar narkoba? Apakah apa istilahnya mereka bisa mengirim secara mudah? Tidak. Ya pastinya pakai cara smuggling tersebut. Jadi mereka menyeludupkannya secara diam-diam. Nah, mengenai perdagangan internasional nih, luar negeri ini pastinya memerlukan kebijakan-kebijakan tertentu yang mana tidak bisa sembarang-sembarang buat. Karena kita takutkan karena kebijakan perdagangan luar negeri tersebut malah produk-produk kita yang berada di dalam negeri ini malah tertinggal. Nah, malah misalnya tersingkirkan karena produk-produk dari luar negeri tersebut. Kemudian juga perdagangan luar negeri ini juga harus diperkuat, harus istilahnya diberi pengamanan lah supaya kayak seperti kegiatan smuggling tersebut itu tidak terjadi kembali. Soalnya berbahaya. Pertama, kalau misalnya kita tidak berbicara masalah narkoba, misalnya kita berbicara hal yang lain. Pertama adalah ini bisa mempengaruhi pendapatan negara, pendapatan negara. Pastinya kan setiap kali barang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia itu kan pasti ada namanya bea cukai. Nah, kalau misalnya si pelaku ini melakukan smuggling, otomatis negara ini tidak mendapatkan pajak dari benda tersebut, tidak mendapatkan cukai dari benda tersebut. Nah, akhirnya negara yang rugi. Oleh karena itu perlu diperkuat penjagaan di daerah perbatasan kita untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ya pertama ini sangat membahayakan, merugikan negara dalam hal pajak. Kemudian kalau misalnya dalam sisi negatifnya lagi, misalnya kayak narkoba tuh ya, jangan sampai benda-benda yang memang dilarang di Indonesia, misalnya narkoba itu ya karena kegiatan smuggling itu malah bisa beredar bebas gitu di Indonesia. Jadi ya itu kegiatan perdagangan luar negeri itu memang harus diperketat, jadi tidak boleh asal-asal. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.